Baik ibu-ibu, tadi kan ibu-ibu sudah paham ya arti pengertian penelantaran ya Bu ya. Kemudian yang termasuk anak-anak terlantar itu seperti apa. Nah selanjutnya kita akan membahas tentang contoh-contoh penelantaran Ibu. Jadi seperti apa sih Bu contoh-contoh penelantaran. Nah sebelum kita bahas lebih jauh, saya akan membagi ibu-ibu yang hadir nih di pertemuan kali ini. Ada berapa ibu tadi yang sudah absen ya Bu? Ya, 20. Nah, bentuk satu kelompok itu cari ya Bu ya, temannya 5 sampai 7 orang nanti dibagi. Jadi berapa kelompok tuh Bu kalau 20 yang hadir? 4 aja ya Pak Bu. 4 kelompok ya. Nah, nanti diatur aja cari temennya 5 sampai 7 orang ya Bu ya. Nah, nanti Ibu dalam satu kelompok, Ibu saling berdiskusi ya Bu ya. Nah, contoh-contoh penelantaran apa yang terjadi di lingkungannya. Nah, contoh-contoh penelantaran seperti apa sih Bu yang sering terjadi nih di lingkungan rumah ibu-ibu sendiri aja, nggak apa-apa, nggak usah jauh-jauh kita mencari contoh ya Bu ya. Jadi di lingkungan kehidupan ibu-ibu, di lingkungan tetangga dan sebagainya, contoh-contoh penelantaran seperti apa saja yang sering terjadi. Begitu ya Bu ya, mudah dipahami ya Bu? Ya Bu. Nanti silakan berdiskusi, hasil diskusinya dituliskan ya Bu ya dalam selembar kertas. Nanti kemudian dalam satu kelompok ada satu yang membahas ya Bu hasil diskusi dalam satu kelompoknya nanti maju ya Bu. Mulai ya Bu, silakan dicari Bu teman satu kelompoknya. Ini kertasnya ibu-ibu ya. Contoh-contoh penelantaran yang sering terjadi Bu di lingkungan rumah ibu-ibu aja. Gunung sendirian ya Bu ya. Ya kan Bu? Iya, gunung sendirian. Tapi kita masuk apa enggak ya? Iya Kak. Tinggal sendirian gitu ya Bu. Tidak dikasih pakaian yang layak. Itu loh bajunya awet. Apa-apa? Nah, makannya kurang bergizi Bu, dikasih makanan yang tidak bergizi. Bening-bening itu Nah, tergantung beningnya Bu, kalau beningnya apa ya bergizi. karena beningnya Makanannya bening sendal iya Bu. maksud bening sendal. Waktunya 5 menit ya ibu-ibu. Tidak memberikan perhatian dalam forum dijorna dijorna ya dijorna saya tidak memberikan pendidikan yang baik. Oh enggak gitu, pendidikan apa itu sekolah gitu ya. Itu sekolah gitu ya Bu, Dibiarkan saja dulu. atau tidak didukung sekolah ya Bu ya. Tidak didengarkan pendapatnya, tidak mendengarkan pendapatnya. Kita saya daripada Itu dari saya kemarin kan kita diskusi. tidak mendengarkan pendapat anak. Ayo Bu Mai, apa lagi Bu Mai? Nggak tahu Ibu apa coba, ayo. Imunisasi Bu, itu waktu itu aku nggak imunisasi. Anaknya dibiarin nggak imunisasi. Oh berarti nggak diimunisasi itu penelantaran toh? Lah ya anaknya nanti kalau kena polio gimana? Oh gitu. Iya kan? Tinggal sendiri Bu di rumah. Kan Ya, udah nomor satu. tadi. Udah ya. Udah nomor satu. Kita ngomongnya gitu. Oh didiemin itu ya Bu? Didiemin dalam apa itu? Dicuekin ya Bu ya? Didiemin, dicuekin sendiri. Sudah ibu-ibu, sudah mau 5 menit ini Bu. Satu lagi Bu, sebentar Bu. Ya, saya diskusinya. Sudah, Bu. Sudah dituliskan di Sudah. kertas. Sudah sepakat Ibu siapa yang mau maju untuk membacakan hasil diskusinya tadi dalam satu kelompok? Ayo Bu Alfi aja maju. Bu Alfi aja yang suaranya bagus Bu. Tadi udah dituliskan ya Bu ya contoh-contoh penelantaran anak yang terjadi di lingkungan ibu-ibu sendiri ya Bu ya? Iya Bu. Ya, boleh Ibu siapa yang mau maju? Saya. Oh, Ibu Anak boleh? Ibu Anak silakan maju. Silakan dibacakan Ibu tadi hasil diskusinya seperti apa? Di lingkungan kami ada 9 Bu. Ya, Nah, boleh. yang pertama Bu, itu ada tetangga kami namanya Bapak Samijan. Nah Bapak itu
anaknya itu ditinggal sendirian ke gunung Bu, sama istrinya juga pergi. Jadi itu yang pertama. Terus Bu, yang nomor 2, pakaian tidak layak. Ada yang bajunya lombres-lombres di sana Bu, anaknya tukang rongsok itu Bu di sana. Nah kemudian kanannya nggak bergizi Bu, dikasih kangkung terus, kasihan anaknya. Kangkung terus tiap hari Bu. Dikasih kangkung terus. Kemudian yang keempat, tidak diperhatikan Bu, nggak diperhatikan, mungkin dibiarin aja ibunya misalkan kerja, anaknya ditinggal gitu, nggak diurusin gitu Bu. Kemudian yang kelima, banyak Bu di lingkungan sini yang putus sekolah karena memang kurangnya biaya dan orang tuanya nggak mendukung, jadi anaknya pada ke Jakarta Bu. Kemudian yang keenam, tidak mendengarkan pendapat anak, jadi kalau ngomong kayak kereta api Bu, gitu, anaknya nggak didengerin. Nah terus nggak imunisasi, kan ada Bu yang gimana ya Bu ya, pokoknya dia nggak imunisasi lah, padahal kan imunisasi itu kan mencegah ya Bu ya. Karena pelajaran yang dulu itu kan imunisasi itu kan mencegah berbagai macam ini ya Bu ya, penyakit. Nah kemudian yang kedelapan, tidak memberikan kasih sayang Bu. Jadi anaknya itu ya sama kayak tadi, dibiarin gitu. Kemudian yang kesembilan, didiamkan dalam waktu tertentu, kayak misalkan marah. Jadi ibunya kalau marah tuh anaknya dibiarin aja, bodo amat, gak ditanyain gitu Bu. Itu menurut kelompok kami Bu. Iya, baik. Terima kasih ya Ibu Ana ya sudah membantu kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Iya. Baik Ibu-ibu, ternyata setelah berdiskusi banyak ya Bu ya kejadian-kejadian terkait dengan contoh-contoh bentuk penelantaran terhadap anak di sekitar lingkungan rumah ibu-ibu ya. Nah begitu. Berikutnya akan kita bahas sama-sama ya Bu ya, apakah hal-hal tersebut benar-benar menjadi contoh bentuk-bentuk penelantaran. Nah Ibu bisa juga, ini ada flipchart nanti akan saya bacakan. Kalau di ibu-ibu pada bawah ini Bu, buku pintarnya di bawah. Ya. Ya dibuka halaman 36 ya Bu Ibu, terkait dengan contoh-contoh penelantaran. Baik Ibu-ibu, ternyata contoh-contoh penelantaran itu cukup banyak ya Bu ya, tadi dari beberapa yang sudah dikemukakan sama Ibu Abi. Di antaranya penelantaran fisik. Jadi penelantaran fisik itu adalah kelalaian yang dilakukan oleh seseorang atau orang tua terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan anak secara fisik Ibu. Secara fisik misalkan nih Ibu, nih di contoh ini adalah tidak memberikan makanan yang sehat, aman dan bergizi. Nah tadi seperti yang dikemukakan oleh Bu Ana tadi, diberi makannya kangkung saja sayurnya, atau sayurnya bening saja, jadi tidak ada variasinya, tidak ada lauknya, tidak ada buahnya. Nah itu juga menjadi salah satu bentuk penelantaran fisik terhadap anak ya Bu ya. Kemudian nih, tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Nah tadi kemudian tidak diberi waktu dan kesempatan bermain. Jadi anak juga membutuhkan waktu ya Bu ya untuk bermain. Jadi ketika masa periodenya anak ini bermain, sama orang tuanya disuruh bekerja, sama orang tuanya disuruh membantu pekerjaan rumah tangga dan sebagainya. Nah nanti tidak diberi waktu dan kesempatan bermain seperti itu. Karena selanjutnya itu juga ada penelantaran mental Bu, atau psikis anak. Jadi penelantaran psikis atau mental terjadi ketika orang tua atau pengganti orang tua tidak memberikan pendidikan, kasih sayang, perhatian terhadap anak. Nah tadi seperti yang dibahas sama Ibu Ana, contohnya itu tadi anak tidak diberikan kesempatan untuk berbicara. Ketika anak berbicara, ibu mengabaikan, ayah mengabaikan. Ketika anak tidak diizinkan sekolah atau disuruh membolos ataupun mendukung ketika anak membolos, itu juga salah satu bentuk penelantaran. Atau sampai misalkan anak sampai putus sekolah, orang tua mendukung atau tidak menegur dan sebagainya, itu juga salah satu bentuk penelantaran anak secara psikis ataupun mental. Nah penelantaran yang selanjutnya itu misalkan Ibu tidak melakukan imunisasi terhadap anak, tidak ke posyandu untuk menimbang berat atau ukur tinggi badan. Tadi juga dibahas juga dalam kelompok 1 salah satunya. Kemudian tidak membawa berobat ke puskesmas atau layanan kesehatan ketika anak sakit. Nah ketika anak sakit dibiarkan saja, mungkin aleman ataupun udah biasa ataupun itu. Nah
dibiarkan saja sama orang tuanya padahal anaknya sudah menggigil, kedinginan dan sebagainya, atau panas tapi dibiarkan saja seperti itu. Nah, itu juga salah satu bentuk penelantaran anak. Kemudian tidak mendukung pendidikan anak, tidak memberikan kasih sayang, tidak memberikan perhatian, tidak mendengarkan pendapat anak, tidak memberikan kesempatan beribadah kepada anak. Jadi tidak mengenalkan nilai-nilai baik dan buruk anak. Nah, itu juga termasuk penelantaran anak secara spiritual ya Bu ya. Jadi tidak mengenalkan anak nilai-nilai baik dan buruk. Jadi anak tidak bisa menghargai orang lain karena orang tua biasa mencela anak, biasa menghina anak dan selalu menyalahkan anak. Jadi anak tidak terdidik untuk menghargai orang lain seperti itu. Didiamkan dalam kurun waktu tertentu. Nah, ini juga tadi dibahas sama Bu Ana. Jadi anak itu didiamkan saja sama orang tuanya atau orang lainnya dalam kurun waktu yang lama, itu juga bentuk penelantaran anak secara sosial. Jadi perilaku sosial anak tidak berkembang dengan baik seperti itu, Ibu.